Oke, selamat bertemu kembali Buat anak Ibu. Hari ini kita belajar mengenai sistem pencernaan dan itu adalah pencernaan yang kedua. Karena kemarin yang pertama sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita masuk yang kedua. Oke, baik. Diperhatikan, kita langsung saja. Nah, hari ini kita belajar mengenai yang kedua. Jadi di sini ada yang pertama kita pelajari itu adalah mengenai pencernaan makanan itu sebenarnya jenisnya ada berapa gitu ya. Jadi dia ada dua, satu namanya pencernaan secara mekanik. Kalau dikatakan mekanik, berarti artinya adalah pencernaan makanan itu menggunakan suatu alat, misalnya gigi atau lidah gitu. Nah, gitu. Itu bisa ya sebagai alat bantu. Jadi namanya secara mekanik. Jadi dibantu oleh gigi dan dibantu oleh lidah dan juga kadang-kala bisa dibantu oleh organ, misalnya ada otot lambung, otot usus, itu juga termasuk pencernaan secara mekanik. Ya. Nah, yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Jadi kalau kimiawi ini pencernaan makanan itu dibantu oleh enzim. Jadi alat bantunya itu adalah enzim memecah-mecah zat makanan itu menjadi lebih sederhana seperti itu sehingga nanti bisa diserap di dalam usus kita gitu. Jadi partikel besar jadi kecil itu dilakukan oleh pencernaan secara kimiawi. Nah, ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua. Yang kedua adalah organ pencernaan. Jadi kalau kita bicara mengenai organ pencernaan ini, maka dia nanti ada banyak. Kita mulai dari yang paling atas sekali, namanya adalah mulut. Yang mulut. Jadi mulut ya. Jadi mulut kita ini biasanya ada beberapa bagian di situ. Ya bisa kita lihat ya. Misalnya kalau di mulut itu ada gigi, ada lidah, dan ada kelenjar ludah atau namanya glandula saliva gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai gigi, fungsinya tentulah untuk mencernakan makanan ya. Nah, artinya apakah itu memotong untuk yang seri, mengunyah, melumatkan untuk yang geraham, dan menghancurkan, mencabik, merobek itu untuk yang gigi taring atau gigi namanya kanius gitu ya. Nah, baru ada air liur atau kelenjar saliva tadi, itu membantu melunakkan makanan yang kita makan karena dia mengandung cairan ya. Dan di situ juga nanti ada enzim. Enzim saliva itu atau enzim kita kenal namanya enzim petialin. Jadi enzim petialin itu membantu memecah yang namanya karbohidrat atau itu namanya polisakarida menjadi partikel yang lebih sederhana namanya adalah disakarida. Jadi kalau karbohidrat polisakarida menjadi lebih sederhana namanya adalah disakarida. Itu fungsi daripada enzim petialin atau enzim saliva yang ada di dalam mulut kita gitu. Nah, baru ada lidah. Nah, jadi lidah ini membantu membolak-balik makanan supaya bisa tercerna secara merata. Yang kedua adalah untuk mendorong makanan itu sendiri supaya dia bisa masuk ke dalam alat pencernaan makanan kita, masuk ke dalam faring, masuk nanti ke dalam trakea, ke esofagus gitu ya, baru masuk ke lambung dan seterusnya seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi daripada lidah sebagai indera pengecap. Nah, ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah mulut kita. Kalau kita buka itu ada gigi. Nah, ini adalah gigi. Nah, gigi yang kita kenal itu. Nah, jadi gigi kita itu dia ini ada gigi seri. Ini 4 kalau normalnya ya, di sebelah atas, sebelah bawah juga 4. Baru ada gigi taring ya. Nah, kanius. Kalau di gigi seri incisivus atau incisor katanya incisivus, gigi taring itu kanius ya. Baru itu ada 1, 2, baru ada gigi premolar itu geraham depan. Baru ini ada geraham belakang 3 ya, itu namanya adalah geraham molar. Jadi jumlah semua gigi kita itu kalau sebelah atas ini kan dia 4 tambah 2, 6 tambah 10, 16 kali 2, 32. Jadi total gigi orang dewasa itulah 32. Kecuali kalau gigi anak-anak itu dia jumlah total giginya itu adalah 20. Yaitu gigi susu istilahnya. Jadi ini dia ya, ini tang itu adalah lidah. Ini kelenjar saliva di pinggir sebelah sini. Ini kan kelenjar ya. Nah, baru ini opening of the saliva gland duct, saluran saliva, saluran kelenjar lidah kita itu ya, itu maksudnya di bawah dia. Di makan sering ada di bawah, kalau misalnya ada apalagi asam-asam gitu kan, kita rasa langsung ada kayak air mengalir dari samping dan menuju ke bawah, kerang bawah kita itu ya. Nah, ini adalah gigi ya, nah ya. Kita lanjut. Struktur gigi sedikit ya. Jadi kalau kita bicara mengenai gigi, maka ada namanya mahkota gigi atau korona. Itu bagian paling atas sekali ada akar gigi sebelah bawah yang
melekat ke geraham kita, itu namanya radix ya. Ada namanya leher gigi antara mahkota dengan leher, tengahnya itulah namanya antara mahkota dengan akar, tengahnya itulah namanya adalah leher gitu ya, atau kolum. Nah, jadi bagian yang terlindung oleh oleh gusi. Nah, jadi leher gigi itu dilindungi oleh gusi karena menancap di gusi itu dia. Nah, gitu kan. Nah, baik, yang berikutnya adalah kalau kita bicara mengenai gigi, maka nanti gigi itu ada bagian-bagiannya anatominya ya. Jadi bagian paling luar namanya lah email, atau ini bagian paling luar yang warna putih itu yang keras gitu ya. Nah, baru di bawah email itu nanti atau enamel itu terdapat yang namanya tulang gigi atau kita kenal namanya dentin. Jadi di bawahnya lagi ya, di bawah enamel tadi. Baru nanti di sebelah dalam atau di bawah daripada tulang gigi itu nanti atau di bawah dentin, itu namanya lah sumsum gigi atau dikatakan dia vulva seperti kayak ruangan gitu ya. Nah, disitulah ada kita kenal ada kapiler, makanya di gigi kita itu juga ada pembuluh darah. Kita cabut gigi kan dia berdarah, itu dia ya, pembuluh darahnya putus. Ada arteri, vena, dan ada saraf. Makanya kita gigi bisa merasa ngilu karena dalamnya itu ada saraf di bagian vulvanya tadi, ya nak ya. Nah, baru ada semen. Di semen ini merupakan pelapis bagian sebelah luar daripada dentin. Jadi sebelah luar dari dentin itu namanya adalah semen. Yang sebelah luar daripada dentin yang di bawah tadi enamel, kan di bawahnya ada namanya dentin. Jadi sebelah luar dentin itu nanti yang berada di rahang, yang masuk ke rahang, yang menancap ke rahang itu namanya adalah semen ya. Nah, itu bagiannya. Kita lihat ini gambarnya, nak, bisa dilihat. Jadi ini adalah namanya crown, ini nama mahkota, next itu adalah leher gigi, root itu adalah akar daripada gigi ya. Nah, ini enamel tadi yang keras, ini dentin, baru ini vulva ruangan tadi. Ini adalah saraf-saraf dan pembuluh darah yang biru ini pembuluh darah, ada arteri atau vena, dalamnya itu juga nanti ada saraf ya. Baru ini akar gigi. Nah, akar gigi katanya ya. Ya, sebenarnya akar gigi ini sudah ada saraf di situ bercampur dengan pembuluh darah ya. Ini vulva tadi. Dalamnya itu ada pembuluh darah dan ada saraf ya. Nah, ini adalah gusi ya, atau sebelah luar gusi itulah namanya semen tadi ya. Nah, itu adalah gambar daripada gigi gitu lah ya, anatominya. Kita lanjut. Setelah makanan masuk ke mulut, maka dia akan melewati yang namanya faring. Jadi faring ini dia adalah merupakan bagian fangkal daripada tenggorokan dan kerongkongan atau pangkal esofagus dan trakea. Jadi dia faring itu berbentuk seperti memanjang dia yang menghubungkan nanti antara rongga mulut dengan rongga hidung, kan istilahnya THT bagian tengah ya, dengan telinga dan juga dengan laring. Karena nanti di bawah faring itu adalah, atau di depan faring itu adalah laring gitu. Jadi ada 3 yang mempertemukan faring ini, rongga mulut, rongga telinga, dan laring. Itu dia. Nah ya. Nah, fungsinya apa ya? Pasti memasukkan makanan dari mulut atau bisa dikatakan dari rongga mulut itu masuk ke dalam yang namanya lah di bawahnya itulah esofagus gitu ya. Nah, ini adalah gambarnya, gambar daripada faring itu sendiri. Ada 3, dia ada nasofaring yang berhubungan dengan telinga, tadi kan bisa menghubungkan dengan telinga, ada orofaring, nah, jadi kalau orofaring itu itulah yang berhubungan dengan esofagus untuk pencernaan makanan. Ada hipofaring, mana tadi ini hipofaring. Kalau hipofaring ini dia nanti yang dekat dengan yang namanya adalah trakea atau yang dekat dengan laring nantinya gitu. Jadi dia ada 3 bagian gitu nah ya. Nah, itulah dia gambar daripada faring gitu ya, faring jadi 3 bagian. Nah, kita lanjut. Setelah dari faring, maka makanan itu didorong ke esofagus. Nah, jadi esofagus ini juga tulang berbentuk seperti cincin, memanjang dia. Nah, dia itu di dalamnya itu terjadi proses suatu gerakan, gerak namanya gerak peristaltik. Jadi gerak meremas makanan menuju masuk ke dalam yang namanya adalah di bawahnya itu adalah lambung. Jadi dengan gerak peristaltik makanan bisa masuk ke dalam lambungnya. Nah, jadi kalau kita lihatkan di sini ini adalah kenapa istilahnya makanan itu nanti dia bisa masuk ke dalam istilahnya ke kerongkongan kita. Nah, di situ nanti ada istilahnya kita kenal adalah di sini makanan itu nanti ada penutup di atasnya itu ada seperti kayak
epiglotis ya, yang menjaga supaya makanan itu karena di atas pangkal tenggorokan itu, di atas kerongkongan ya, di atas kerongkongan atau tenggorokan itu di situ ada namanya lah epiglotis. Jadi itu mengatur supaya makanan itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan gitu pada waktu kita makan. Jadi itu ada klep atau namanya sphincter. Sphincter. Jadi esophageal sphincter atau sphincter esophagus gitu ya. Jadi dia itu menjaga supaya makanan itu ya tidak masuk nanti ke dalam trakea, ada sphincternya di situ ya. Jadi sphincter bisa berkontraksi, bisa juga dia berelaksasi, bisa juga tersambung, kontraktif, atau bisa dikasih sama aja lah, berkontraksi. Nanti apanya itu apa namanya, sphincter itu kayak klep gitu loh. Nah, klep penutup, dan kalau klep kan bisa membuka bisa menutup gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ini sphincter ini kita lihat kan terbuka dia ini. Ini kan agak jauh jaraknya. Kalau kontraksi dia mendekat, dia lebih menjepit. Nah, seperti itu dia. Jadi bisa menutup apa namanya sebelah. Kalau kita lihat kan sebelah bawahnya itu kan esofagus. Jadi kalau dia berkontraksi maka dia akan menutup esofagus ya, sphincter kontraksi kontraktif. Nah, tapi kalau nanti dia relaksasi ini esofagusnya, saluran esofagus sudah terbuka. Jadi makanan bisa masuk ke dalam gitu. Jadi ada sphincternya. Ya, ada sphincter di pangkal daripada esofagus atau pangkal kerongkongan kita itu ada sphincter gitu maksudnya. Nah, ya. Kita lanjut. Yang keempat adalah lambung atau namanya ventriculus. Nah, jadi kalau dia lambung ini dia apa namanya terdiri atas letaknya di rongga perut, boleh lah ya, di rongga perut karena kita kenal dia diafragma, jadi kita pegang juga. Oke, dia di rongga perut ya. Nah, baru yang berikutnya adalah lambung itu terdiri atas ada 3 bagian sebenarnya. Nah, jadi yang pertama namanya adalah bagian kardiak, itu sebelah apa namanya kardiak itu sebelah bagian atas sekali. Lambung kita sebelah atas yang dekat dengan kerongkongan kita. Baru yang menyamping dia menggembung ke samping itu namanya fundus. Baru yang sebelah bawah yang dekat dengan usus halus namanya filorus. Itu bagiannya ya. Nah, lambung itu fungsinya adalah untuk melakukan proses pencernaan makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Kalau mekanik itu dengan menggunakan otot lambung ya, sehingga nanti terbentuk makanan itu hancur jadi bubur, namanya bubur kem. Kita makan, dihancurkan di mulut, dihancurkan di lambung, jadi bubur namanya bubur kem ya. Nah, selain pencernaan secara mekanik, juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Ada enzim renin di situ dan ada lipase dan pepsin. Jadi renin ini berfungsi untuk mengendapkan kasein susu, menggumpalkan susu supaya nanti susu itu yang sudah menggumpal bisa dicerna. Nah, dicerna oleh siapa? Dicerna oleh pepsin. Nah, jadi pepsin itu bisa mencernanya nanti ya, sehingga nanti protein yang kita makan itu akan berubah menjadi pepton. Molekul yang lebih sederhana dari protein namanya pepton, atau kita kenal istilahnya dipeptida lah gitu, tapi belum bisa diserap, makanya nanti masih harus dicerna lagi ke tahap selanjutnya ya. Ada HCl di lambung membunuh kuman. Kalau kita makan makanan yang mengandung mikroba itu bisa dihancurkan oleh HCl ini, jadi kita bisa terlindung ya. Mengaktifkan suatu enzim pepsinogen. Enzim pepsinogen itu kalau kata gen dia tidak aktif dengan adanya pepsin seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi itu adalah fungsi daripada yang namanya HCl yang ada dalam lambung kita. Tapi ingat, kalau udah terlalu tinggi, terjadilah namanya ya muncul gas, itu yang kita rasa kambuh mual, naik asam lambung gitu. Jadi kadarnya ini meningkat. Jadi muncul rasa mual-mual, rasa perih, karena asam itu mengkikis daripada dinding lambung kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar lambung kita, gitu ya. Jadi ini adalah bagian sebelah atas esofagus kita, kerongkongan masuk makanan, masuk ke dalam lambung. Jadi disinilah kita bilang bagian fundusnya yang melengkung bagian kardiak, yang sebelah bawahnya adalah filorus, bertemu dengan duodenum usus halus, ya nak ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalamnya itu nanti ya itu lapisan sebelah dalam dinding lambung, di mana dinding lambung itu nanti dia terdiri atas memiliki ada beberapa lapisan otot. Ada berbentuk seperti miring dia, ada yang berbentuk busur atau setengah lingkaran ini kan, juga berbentuk seperti lurus atau dikatakan vertikal,
busur ya, ataupun menyamping gitu ya, ada yang longitudinal atau miring seperti itu ke bawah gitu. Jadi itu adalah serabut, bukan serabut ya, otot boleh, bentuk daripada otot yang menyusun dinding lambung. Ada yang miring, ada yang bujur, ada yang lurus dia vertikal gitu. Jadi ada 3 jenis lapisan otot polos yang membungkus daripada dinding lambung itu. Dalam itu nanti ada cairan, ada namanya cairan tadi apa istilahnya itu kim, bubur tadi ada di dalam. Baru di sini nanti ada lendir, di dindingnya itu ada lendir namanya musin. Jadi kalau musin itu membantu melindungi dinding lambung dari pencernaan yang dilakukan oleh HCl, kan dalam itu kan ada HCl nanti. Di dalamnya ada apa namanya, asam klorida. Jadi supaya asam klorida tidak menyentuh dinding lambung secara langsung, maka di situ ada pelindung namanya adalah musin. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah enzim yang ada di lambung. Tadi ada namanya pepsinogen yang belum aktif kalau dekat bagian. Jadi pepsinogen ini akan diaktifkan oleh adanya suatu HCl tadi sehingga terbentuk enzim yang aktif, namanya adalah pepsin gitu ya. Kita lihatkan di sini adalah ini lambung ya, bagian lambung. Nah, jadi di lambung itu di bagian sebelah dalam itu nanti ada, ini adalah jaringannya. Bisa dikatakan jaringan sebelah dalam lambung itu seperti inilah dia, di mana di jaringan sebelah dalam lambung itu dia tersusun atas ada banyak sel, ya ada di sini chief cell, ada di sini parental cell. Jadi ada yang warna ini warna merah kali, warna merah muda lah, itu chief cell, baru ada parental cell, sel induk, ya. Kalau dibesarkan ini dia. Jadi inilah lapisan sebelah dalam lambung kita seperti inilah kira-kira penyusun selnya. Jadi ini dia, ini yang besar tadi ya, parental cell, dan yang warna merah muda ini adalah chief cell. Mereka mengeluarkan apa namanya istilahnya zat yang berbeda. Kalau yang chief cell ini dia itulah penghasil pepsinogen yang tidak aktif tadi, ya kan? Kalau dia yang sel berbentuk parental cell yang besar ini, itulah yang mengeluarkan HCl di lambung kita. Nah, dengan adanya hasil pepsinogen akan dirubah menjadi pepsin supaya dia bisa bekerja mencerna yang namanya protein menjadi atau dipeptida gitu. Nah, ya. Kita lanjut yang berikutnya. Setelah makanan dicerna ya di dalam usus halus kita, di dalam lambung, maka dia masuk ke dalam usus halus kita. Jadi usus halus itu merupakan saluran berkelok-kelok ya, sepanjang berkisar 25 mm. Nah, sudah jadi apa namanya 25 meter, bukan 25 meter, 25 cm, meter pendek kali ya. Usus itu berkisar 25 cm, nah ya panjangnya. Nah, dia berlipat-lipat sehingga dia bisa tersusun dalam usus kita ya. Nah, berlipat-lipat dia dan apa namanya ada jojotnya. Jadi kalau berlipat dia seperti kayak macam jojot lah, bronjot gitu, saling tumpang tindih gitu maksudnya ya. Berlipat-lipat dia saling tumpang tindih. Nah, sudah yang berikutnya adalah usus halus kita itu dia ada 3 jenis. Ada yang namanya usus 12 jari atau duodenum. Nah, sudah baru ada namanya adalah usus apa namanya usus pencernaan atau usus kosong atau jejunum ini. Dan ada namanya ileum atau usus penyerapan gitu ya. Jadi kalau dia duodenum itu dalamnya itu ada nanti getah yang dikirim, maksudnya getah yang dia terima, dia menerima getah dari pankreas yang berupa enzim amilase, lipase, dan enzim tripsin. Jadi dari pankreas itu dia menerima getah yang berisi enzim 3 tadi, amilase, lipase, dan tripsin. Nah, kalau untuk kantong empedu ini, nanti dia mengeluarkan getah empedu yang dimasukkan ke dalam usus jari yang berfungsi membantu pencernaan lemak. Karena di situ ada apa namanya seperti kayak enzim lipase hati, kantong empedu. Jadi itulah yang mencerna lemak, mengemulsi lemak gitu. Kalau pankreas tadi ada 3 beda-beda. Kalau amilase berarti amilum, kalau ada tripsin berarti mencerna yang namanya protein atau pepton. Kalau dia yang lipase berarti mencerna lemak. Ya, gitu dia maksudnya ya. Nah, yang berikutnya adalah di usus kosong. Kalau usus kosong ini nggak ada lagi enzim karena pencernaan stop. Di sini tidak apa namanya terjadi lagi ya. Kalau usus jejunum masih ada, masih ada ya. Yang tidak ada di ileum karena itu menyerap. Jadi kalau di usus jejunum itu nanti ya enzimnya apa namanya masih ada, seperti misalnya
ada enzim lipase, amilase, ada eripsin pun ada di situ. Gitu. Jadi ada enzim eripsin, ada di situ nanti enzim tripsin, ada juga di sana ya, enterokinase, ada di sana enzimnya. Nah, jadi masih terjadi pencernaan secara kimiawi ya. Nah, setelah itu masuk ke ileum, ileum ini tidak ada lagi pencernaan. Jadi di sini hanya terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, misalnya kalau dia berupa karbohidrat dicerna menjadi sari-sari makanan namanya lah glukosa, ya kan? Kalau dia protein cerna jadi sederhana namanya asam amino. Kalau lemak dicerna jadi sederhana namanya lah asam lemak atau gliserol. Itu nanti diserap oleh pembuluh darah atau pembuluh sel. Kalau nanti dia lemak pembuluh sel gitu, itu dia diserap di usus penyerapan ini. Jadi glukosa diserap di sini, asam amino diserap di sini, asam lemak diserap di sini oleh pembuluh darah. Kalau dia glukosa dan protein. Tapi kalau saya lemak itu oleh pembuluh sel. Jadi dia ada perbedaannya, namanya sedikit. Nah itu dia. Nah ini enzim yang ada di usus halus tadi. Usus halus apakah di usus jari atau usus kosong tadi ya. Ada sukrase atau sakarase, itu memecah sukrosa menjadi glukosa plus dengan fruktosa. Maltase merombak maltosa menjadi molekul glukosa tambah glukosa. Laktase merombak laktosa menjadi glukosa tambah galaktosa. Enzim peptidase ya berfungsi untuk merombak peptida. Peptida itu berarti nama lain protein menjadi asam amino. Baru ada tripsin di sini. Nah, kalau tripsin ini ya ada di sini mengubah protein menjadi peptida kecil atau bisa juga mengubah peptida kecil menjadi asam amino. Nah, eripsin fungsinya adalah mengubah dipeptida menjadi asam amino gitu ya, asam amino. Ada lipase usus juga ya mengubah monogliserida menjadi asam lemak atau gliserol gitu. Jadi itulah itu mengubah lemak lah, pencernaan lemak. Itu adalah fungsi daripada enzim-enzim yang terdapat di dalam usus halus kita. Jadi ini hanya sebagian, nanti masih ada lagi yang lainnya. Nah, kita lanjut ke gambarnya ini. Jadi ini adalah usus halus kita ya. Ada duodenum, ini usus halus yang di tengah. Nah itu dia. Baru lagi nanti yang pertama duodenum, usus dua jari. Baru yang di tengah, mulai lagi nanti yang di tengah, dia itu adalah usus pencernaan. Ya, usus pencernaan itu. Nah, setelah itu nanti di bawahnya lagi, nah, di antaranya situlah, itulah namanya usus ileum atau usus penyerapan. Dari ileum itu nanti masuklah dia ke dalam usus besar, yang besar ini. Jadi ileum dekat dengan usus besar atau namanya kolon, seperti itu. Nah, sekarang ini gambar yang ini adalah ada namanya di sini, ini adalah hati yang tadi punya menghasilkan empedu. Getah empedu dikirim ke duodenum. Sudah bercari membantu pencernaan lemak atau monogliserida tadi. Baru ini adalah pankreas, ini pankreas. Nah, dia juga mengeluarkan getahnya ke usus dua jari. Namanya milase, tripsin, dan lipase untuk membantu pencernaan. Ya. Jadi ini adalah gambarnya, buktinya kalau bahwasanya getah empedu dan getah pankreas dimasukkan ke dalam usus dua jari untuk membantu proses pencernaan. Ya, kita lanjut. Nah, dari usus besar dicerna dan diserap, itu dikirimlah selanjutnya sisa-sisanya. Jadi kalau udah diserap, usus penyerapan tadi ada yang tidak terserap karena nggak mungkin semua masuk, maka sisa-sisa itu nanti akan dimasukkan ke dalam usus besar. Itu namanya adalah kolon. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke kolon ini, ya di sini, kolon yang segini. Nah, di dalam kolon ini nanti, kalau kita lihat nanti di gambar, dia ada 3 jenis berdasarkan letaknya sebenarnya itu, ya. Jadi namanya dia nanti naik posisinya, namanya itulah kolon ascendens, ya. Oke, kolon ascendens, baru ada juga nanti yang mendatar dia, namanya kolon transcendens atau transversum, boleh transcendens biasa ya. Baru ada usus besar yang turun ke bawah, namanya descendens, kolon descendens. Jadi ada yang ke atas namanya ascendens, sejajar transcendens, ke bawah namanya descendens. Nanti yang ke bawah inilah dekat dengan yang namanya adalah istilahnya itu yang di bawah itu rektum atau anus gitu ya. Tapi kalau di atas sini dia usus besar yang naik ke atas, itu pertemuan antara sebenarnya usus halus dengan usus buntu atau sekum.
gitu ya di situ nanti ya. Nah, kita lanjut fungsi. Apa sih fungsi usus besar ini gitu ya? Jadi kalau fungsinya ya banyak. Pertama adalah bisa untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, yang menyerap air, penyerapan kembali gitu ya. Yang kedua adalah melepaskan garam yang berlebih dalam darah ya untuk kita buang ya, makanya kita buang kotoran juga kadang ada airnya ya. Baru membusukkan makanan dengan bantuan E. coli. Jadi membentuk vitamin K dengan pembusukan sisa makanan tadi terbentuk vitamin K gitu. Jadi terjadi pembusukan makanan, pembentukan vitamin K, penyerapan air kembali supaya jangan terlalu banyak keluar gitu kan. Nah, itu adalah fungsi daripada usus besar kita ya. Jadi tempat pembusukan makanan, pembusukan feses gitulah kira-kira. Kita lanjut, ini gambarnya tadi. Jadi usus buntu yang dekat dengan usus ascendens yang naik. Yang mendatar namanya adalah apa namanya tadi, transcendens ya, transcendens ya. Yang turun ke bawah yang dekat dengan rectum nanti dibantu anus ya, itu namanya lah descendens. Jadi ascendens, transcendens, descendens. Nah, itu adalah nama daripada usus besar enaknya. Kita lanjut rectum yang terakhir. Jadi nanti rektum ini bagian terakhir, sebenarnya bukan terakhir sekali, bagian terakhirnya itu nanti ada namanya anus. Jadi di bawah rektum itu ada anus. Jadi setelah usus besar namanya rektum, baru nanti anus. Jadi rektum ini inilah kalau orang ambeien dia keluar dia, karena terdesak terlalu kuat dia keluar. Itulah yang bisa nanti lama-lama jadi kanker gitu. Makanya ya makanan itu jangan terlalu keras atau banyak minum, banyak berolahraga, banyak makan sayur, banyak makan buah sehingga yang dikeluarkan itu tidak terlalu keras, jadi tidak mendorong rektum ini keluar. Jadi kalau keluar kita bisa namanya ambeien, kena penyakit ambeien istilahnya ya. Jadi rektum itulah poros usus terakhir dari bagian usus yang panjangnya mencapai 12 sampai 13 cm ya. Nah, disusun atas mukosa saluran anal, anal itu anus bagian bawah ya. Mukosa cairan ya apa namanya kayak lendir gitu ya. Terus atas mukosa saluran anal berupa lipat-lipatan vertikal yang mengandung pembuluh darah dan sphincter anal. Ya, jadi pembuluh darah kita itu di apa namanya di rektum itu ada pembuluh darah. Jadi makanya kalau orang ambeien itu biasanya mengeluarkan darah, ususnya itu keluar dan bisa keluar darah. Karena pembuluh darah di sekitar rektum itu dia pecah karena terdesak terlalu keras oleh feses yang keras itu. Ya. Nah, jadi di situ ada pembuluh darah. Nah, baru di si rektum itu juga ada namanya sphincter. Sphincter itu klep. Jadi klep itu kan membuka menutup kayak tadi. Jadi supaya feses itu bisa teratur kapan keluar, kapan dia masuk. Kapan dia masuk, kapan keluar, kapan dia tidak keluar. Itulah diatur oleh yang namanya sphincter itu. Sphincter di sana. Ya, nak yang mengaturnya. Di sphincter itu berupa otot polos dan otot rangka. Jadi di rektum itu ada otot polos, ada juga otot rangkanya. Karena kalau anus nanti itu dia udah otot rangka sebelah luar. Jadi anus rektum gitu ya. Jadi itu adalah rektum ya, poros usus atau bagian terluar dari usus besar ya. Nah, fungsinya apa ya? Tentu aja lah untuk menyalurkan feses menuju ke anus gitu. Nah, inilah gambarnya semua yang kita pelajari tadi seperti pencernaan manusia secara keseluruhan gitu kira-kira. Nah, jadi ini dia kalau kita lihat adalah ada mulut, ada tang, lidah, ya, saliva, kelenjar saliva masuk ke dalam faring. Oke, ke faring ya. Dari faring itu nanti dia masuk ke dalam lambung, stomach, baru masuk ke dalam sudut jari, ya. Sudut jari itu nanti apa namanya? Dia akan menerima ini sudah berjari sampai di sini ya. Nah, sudah berjari small intestine. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah usus halus ya, usus halus. Ini usus halus tadi semua termasuk usus berjari. Nah, jadi getah dari hati masuk, getah dari pankreas juga masuk dalam usus berjari. Terjadi pencernaan, penyerapan oleh ileum, baru nanti dia dikirim setelah ada sisa-sisanya dikirim ke usus besar, masuk dia ke ini usus besar. Oke, large intestine, usus besar ya. Jadi masuk dia. Apa tadi kalau naik ke atas dia adalah namanya ascendens, transcendens, dan descendens. Masuklah terakhir ke rektum, yang di bawah nanti ada poros anus. Jadi itulah dia urutan-urutan makan itu seperti apa gitu maksudnya. Nah, yuk kita lanjut. Nah,
Yang berikutnya adalah gangguan pencernaan. Jadi banyak sebenarnya, ada beberapa yang membuatkan di sini, ada gastris misalnya, ya peradangan pada bagian mukosa lambung, jadi perih, infeksi pada dinding lambung karena sel berlebih, ya. Diare, mencret-mencret, karena penyerapan di situ dia terlalu banyak, karena ada iritasi, infeksi, jadi penyerapan air itu terlalu banyak jadinya, sehingga feses menjadi encer, ya. Parotitis, infeksi pada kelenjar parotis, ya, atau penyakit gondong, katanya sering ada gondong, bondong, gondong. Tiga dia, ya. Jadi infeksi kelenjar parotis itu atau penyakit gondong disebabkan oleh virus, ya, bengkak dia. Nah, baru ada ulkus atau radang lambung, ya, peradangan pada lambung yang disebabkan produksi sel yang berlebih, jadi terlalu banyak sel tersebut, ya, terjadilah namanya ulkus. Lama-lama itu kok lambung bocor nanti dia, ya. Kalau gastrit itu bisa karena infeksi bakteri, boleh. Nah, yang ini nanti itu Anda jawab, masukkan di GC, ya. Jadi ini apa dia? Serostomia, koliks, konstipasi, appendicitis, displagia, enteritis, kolitis. Ini sama, ya, maaf, ini sama. Kolik sama kolitis itu nggak usah. Pokoknya salah satu samanya itu, ya. Baru ada pankreatitis. Jadi itu nanti Anda buat masukkan di GC beserta dengan nanti soal juga yang buka di dalamnya, ya. Oke, kita lanjut, nak. Yang terakhir. Nah, ini adalah pencernaan hewan ruminansia atau hewan pemomah biak, atau dengan kata lain hewan-hewan yang memakan makanan itu 2 kali lewat mulut. Itu cuma sekali, dia 2 kali. Nah, oke. Jadi bagaimana dia unik, dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, dari lambung nanti masuk lagi ke ke kerongkongan, masuk lagi ke mulut, dari mulut masuk lagi ke kerongkongan, masuk lagi ke lambung. Setelah itu baru masuk khusus, diproses, baru diserap, dibuang. Itulah kira-kira. Nah, jadi kenapa dia bisa 2 kali lewat mulut? Ya, kita kan cuma sekali, ya. Nah, itu karena lambungnya itu dia agak unik. Dia ada 4. Kita kan cuma 1 ruang lambung kita, dia ada 4, ya. Jadi ruminansia itu contohnya bisa sapi, lembu, kerbau. Nah, itu adalah contoh hewan-hewan yang pencernaan makanannya 2 kali. Biasanya dia itu dimakan pertama digigit gitu kan. Baru setelah dia siap menggigit, baru nanti dia diam. Pada saat diam itu nanti pemrosesan 2 kali. Kembali lagi ke mulutnya, baru dia dicerna di mulut, baru masuk lagi ke lambung untuk pencernaan kedua kalinya. Biasanya dia waktu diam mulut itu bergerak-gerak kayak lembu. Diam dia tapi mulutnya bergerak-gerak, mangkunya. Pencernaan 2 kali, ya. Nah, jadi lambungnya ada 2, ada rumen, perut besar, ada retikulum, perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Jadi abomasum inilah yang hampir sama dengan lambung sesungguhnya, pencernaan yang menggunakan enzimatis dan asam gitu, ya. Jadi yang paling sama dengan lambung adalah dari keempat ini namanya abomasum. Nah, kita lanjut. Bagaimanakah proses pencernaan hewan ruminansia tersebut? Jadi dia ada seperti yang Ibu buat. Ya. Pertama makanan itu dimasuk ke kerongkongan, ya. Lembu, sapi, ya, itu ada kerongkongannya. Jadi masuk dari kerongkongan ke lambung. Namanya lambung pertama adalah lambung rumen. Nah, jadi di sini masuk ke rumen itu, ya, untuk untuk nanti sebagai istilahnya disimpan pertama untuk di lambung itu, ya, di rumen gitu, ya, di lambung rumen. Nah, setelah sampai di rumen nanti dilakukan proses pencernaan secara protein. Jadi di rumen itu terjadi pencernaan protein, polisakarida, fermentasi selulosa. Jadi oleh enzim selulase, ya kan. Nah, yang dihasilkan oleh bakteri atau jenis protozoa. Nah, jadi nanti ada bakteri dan ada beberapa protozoa di dalam rumen itu yang membantu proses pencernaan selulose. Selulose itu susah untuk dicerna karena dia seratnya sangat kuat gitu. Jadi hanya enzim tertentu yang bisa, namanya enzim selulose. Makanya kalau kita makan rumput pasti keluar rumput juga, hanya saja mungkin ukurannya lebih kecil. Enzimatis kita tidak bisa kita lakukan, kita tidak punya enzimnya, ya. Itu dia. Nah, setelah dicerna-cerna, ya kan, di dalam rumen gitu, ya. Nah, baru nanti dari rumen akan dikirim dia ke retikulum, ke lambung bagian retikulum, ya. Nah, di tempat ini makanan akan dibuat menjadi bolus-bolus atau gumpal-gumpalan. Tadi setelah dicerna secara enzimatis oleh bakteri, ya kan, atau protozoa, lalu hasilnya itu akan digumpalkan jadi bolus-bolus. Nah, lalu bolus-bolus ini nanti dikirim lagi ke mulut melalui esofagus. Digigit lagi di mulut itu pada waktu istirahat itu biasanya. Gigit di mulut, setelah gigit di mulut dimasukkan lagi ke esofagus, ya kan, baru dikirim dia ke lambung omasum.
bukan ke rumen tapi ke omasum ya, langsung ke omasum. Dari omasum baru nanti dikirim lagi di omasum, sampai di omasum terjadi pencernaan yang kedua kalinya di lambung ya, dengan bantuan enzim ya. Jadi terdapat kelenjar yang produksi enzim membantu proses pencernaan yang untuk kedua kalinya gitu di dalam lambung setelah masuk dari mulut. Jadi terjadi di sana pencernaan secara enzimatis ya terhadap bulus-bulus tadi yang udah dicerna di mulut gitu ya. Setelah dicerna lagi di omasum, maka terakhirnya dikirim dia ke abomasum. Nah, jadi dikirim ke abomasum dia ya. Jadi abomasum ini di sini nanti ya terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzimatis karena seperti di lambung lah gitu ya. Nanti setelah dicerna hasilnya itu akan dikirim ke usus halus. Dari usus halus dikirim nanti dia ke usus besar. Sisa-sisanya baru dibuang melalui anus. Nah, itulah pencernaan hewan ruminasi. Jadi perbedaannya itu hanya di lambung ya. Oke, kita lanjut. Inilah gambarnya. Rumput dikunyah, masuk ke esofagus, masuk ke rumen atau perut besar. Nah, proses terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba, baru masuk lagi dia ke ke mulut ya. Oke, dari mulut masuk ke retikulum, dari retikulum ke omasum, ke abomasum, baru dari sini nanti dia akan masuk ke dalam usus ya, usus halus untuk diserap. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar yang berikutnya ya hampir sama sebenarnya, ini hanya urutannya ya, bagian-bagiannya, lihat tanda panahnya nih. Oke, dari mulut dia masuk pertama ke mana tadi? Dari mulut esofagus masuk ke retikulum. Ke rumen dulu sayang ya, ke rumen. Maaf ya, ke rumen dulu. Dari rumen ini nanti cep ya kan? Dari rumen kita lihatkan di sini dia masuk ke ini kan rumen cep. Dari rumen masuk ke retikulum. Ini kan retikulum. Nah, jadi masuk ke retikulum dia retikulum. Dari retikulum masuk dia kembali ke mulut, dicerna untuk yang kedua kalinya. Gitu ya, cerna untuk yang kedua kalinya. Nanti setelah itu dari mulut dia masuk lagi ke ke kerongkongan atau esofagus, tapi nanti di situ setelah itu dia masuk ke yang namanya adalah ke sini dulu, ke omasum. Nah, ya. Untuk masuk ke lambung kedua kalinya. Ya kan, dari esofagus masuk ke omasum. Dari omasum cerna lagi, ya masuklah dia ke yang terakhir, abomasum. Yang agak besar dia kayak lambung. Nah, jadi masuk ke dalam abomasum. Nah, jadi dari abomasum baru masuk nanti ke usus ya, intestinum itu masuk ke dalam usus. Jadi situ nanti terjadi proses penyerapan dan pencernaan gitu ya. Oke, itu aja dia. Ibu rasa hari ini cukup. Kalau ada misalnya yang tidak paham boleh ditanya ya, agar bisa Ibu jelaskan kembali. Yang penting tetap semangat, kerjakan tugasnya, dan jaga kesehatan. Baik, sampai di sini aja. Terima kasih dan selamat bertemu kembali, Bu dan Ibu. Terima kasih.